Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faisal Rajo Amanah, NIM 19331122, untuk untuk menyelesaikan suatu tugas dari komputer dan pemrograman. Dan pada materi ini yaitu memaparkan tentang sistem komputer. Dan sebelumnya, komputer adalah suatu perangkat atau alat yang digunakan untuk beberapa aktivitas keperluan kepribadi ataupun untuk industri pada suatu sekolah, kantoran, atau umum lainnya. Dan untuk menurut pendapat ahli ada beberapa, yaitu saya ambil dari Robert H. Blesmer. Komputer adalah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas seperti menerima input sesuai dengan programnya, menyimpan perintah dan hasil pengolahan, beserta menyediakan output dalam bentuk informasi. Kemudian ada dari William Sawyers. Komputer merupakan suatu sistem multiguna yang dapat diprogram, yang menerima data dan memproses data, memanipulasinya ke dalam informasi yang dapat kita gunakan. Dan ada lagi beberapa dari Donald H. Sanders. Komputer adalah suatu sistem elektronik untuk memanipulasi data yang cepat dan tepat, serta dirancang untuk di organisasi supaya secara otomatis menerima data input, memprosesnya, dan menghasilkan output di bawah pengawasan instruksi program yang tersimpan. Hammershire. Komputer adalah mesin penghitung elektronik yang cepat, dapat menerima informasi input digital, memprosesnya sesuai dengan satu program yang tersimpan di memorinya. Kemudian ada Yogi Yanto. Komputer adalah alat elektronik yang menerima input data, mengolah data, dan memberikan informasi dengan menggunakan suatu program yang tersimpan di memori. Dan kemudian ada fungsional komputer, atau berbagai macam fungsi komputer yang digunakan seperti alat bantu dalam administrasi suatu kantor atau suatu industri atau ya hal lainnya. Kemudian untuk komunikasi, untuk jalan jangka yang luas dan perlu menggunakan internet atau suatu jaringan yang mendukung. Dan kemudian ada multimedia, ada sebagai pengendali sistem industri, entertainment, dan kesehatan. Dan kemudian ada beberapa generasi komputer. Pada generasi pertama, yaitu menggunakan tabung vakum pada tahun 1946. Komputer pada generasi pertama ini diberi nama ENIAC atau Electronic Numerical Integrator and Computer. Dan kemudian ada generasi transistor yang dikemukakan oleh Chuck Gilby dimulai pada tahun 1959 hingga 1965. Komponen dasar untuk komputer generasi ini menggunakan teknologi transistor. Komputer generasi ini mulai diciptakan dari tahun 1959. Transistor dinilai jauh lebih efisien apabila dibandingkan dengan tabung vakum pada generasi sebelumnya. Dan kemudian ada generasi mikroprosesor. Generasi mikroprosesor pertama kali diperkenalkan oleh Intel Corporation pada tahun 1971 berupa sebuah chip Intel 4004. Chip 4004 berupa LSI atau Large Scale Integration yang berisikan rangkaian logika yang cukup besar. Dan kemudian ada generasi AI atau AR yang dimulai pada tahun 1980 hingga sekarang. Dan munculnya smartphone, tablet, notebook itu termasuk generasi AI. AI ini atau kecerdasan buatan yang dibuat sebagai kemampuan sistem untuk menafsirkan data eksternal dengan benar. Nah, lanjut kemudian part of computer atau komponen-komponen penunjang pada komputer yang memiliki berbagai macam bagian dan fungsi tertentu. Dan yang pertama dan penting juga yaitu PSU atau Power Supply Unit.
komponen yang mengkonversi listrik arus AC menjadi DC bervoltage rendah. Dan pada umumnya listrik pada perumahan, perkantoran, atau sekolahan memiliki tegangan yang besar hingga harus dikonversi menjadi DC yang bervoltage rendah, karena pada umumnya komponen-komponen yang ada pada komputer menggunakan daya rendah dan tidak dapat menggunakan daya yang tinggi. Dan kemudian ada motherboard, atau bahasa umumnya itu, atau bahasa gaulnya mobile lebih singkatnya. Motherboard ini papan sirkuit terintegrasi yang menjadi komponen utama dari sebuah komputer. Fungsi motherboard adalah menghubungkan seluruh komponen utama komputer seperti CPU, RAM, CD atau DVD ROM, hard disk, SSD, serta berbagai port dan slot ekspansi lainnya. Dan kemudian ada CPU atau Central Processor Unit. Singkatnya itu otak dari komputer, ya, atau lebih dikenal dengan prosesor. CPU bertugas untuk melakukan kalkulasi setiap perintah yang dijalankan di komputer untuk mencegah overheat atau panas berlebih. Nah, kemudian ada RAM, Random Access Memory, menyimpan data berbagai proses agar bisa diakses dengan sangat cepat oleh CPU atau komponen komputer lainnya. Sebagai penyimpanan sementara, sama halnya seperti RAM pada handphone, tablet, dan alat gadget lainnya yang menggunakan RAM. Dan kemudian ada ROM atau Read Only Memory, adalah tempat tersimpannya firmware BIOS dan pengaturannya. Komputer modern terbaru saat ini mayoritas sudah menggunakan UEFI dan tidak lagi menggunakan BIOS, tetapi masih banyak yang menggunakan BIOS. ROM ini biasanya terdiri dari beberapa penyimpanan, ada seperti STD atau HDD, dan lebih mudahnya hard disk, dan kemudian ada SSD atau solid state drive. Dan untuk hingga sekarang SSD adalah yang paling terkencang dalam proses pekerjaannya dalam membaca dan menulis. Dan kemudian ada CMOS atau baterai CMOS, umumnya terletak di motherboard yang berbentuk baterai tipis yang memberikan daya bagi chip BIOS, sehingga pengaturan BIOS dan tanggal tidak hilang dan tetap berjalan meskipun komputer dimatikan. Kemudian ada sound card. Sound card, hampir semua motherboard memiliki sound card internal, atau lebih mudahnya menyebut audio adapter atau adapter audio, komponen yang mengirimkan data audio ke perangkat audio. Hampir semua motherboard memiliki sound card internal untuk memproses suara. Namun demikian, bisa menambahkan juga sound card eksternal jika memang dibutuhkan untuk keperluan tertentu. Untuk outputnya seperti mikrofon, headset, speaker, dan lain sebagainya. Dan kemudian ada video card. Video card ini terdiri ada GPU atau graphic processor unit dan VGA, video graphic array, memproses dan menghasilkan suatu gambar grafis ke monitor atau tampilan komputer. Tujuannya untuk memproses grafis yang outputnya ke monitor atau ke tampilan komputer yang kerja pada suatu komputer. Sekian, itu saja pemaparan dari saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.